Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Juniarti dengan NIM channel 25042 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Yang pertama yaitu definisi anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan rencana strategis perusahaan yang disusun untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun dan mencakup perencanaan investasi, keuangan, serta pengembangan perusahaan. Anggaran ini juga digunakan untuk memperkirakan kemampuan dana dan saldo kas perusahaan. Selain itu, anggaran modal termasuk bagian dari anggaran jangka panjang yang digunakan untuk investasi aset tetap dan perlu dinilai kelayakannya sebelum disetujui. Mengapa rencana investasi untuk produk modal perlu dilakukan? Yaitu hal ini disebutkan oleh yang pertama, investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Yang kedua, hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan akan terikat dalam angka waktu panjang. Yang keempat, direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang, sehingga ketepatan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan dalam penilaian rencana investasi. Yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa mendatang. Yang kedua yaitu ada karakteristik anggaran jangka panjang. Ada 6 karakteristik anggaran jangka panjang. Yang pertama, jangka waktu lebih dari 1 tahun. Karakteristik utamanya adalah cakupan waktu yang panjang, biasanya meliputi 5 hingga 10 tahun atau lebih, disesuaikan dengan rencana strategis perusahaan. Yang kedua, bersifat strategis budget. Anggaran ini berfokus pada perencanaan strategi menyeluruh dan utuh, bukan operasional harian. Yang ketiga, dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka panjang berfungsi sebagai pedoman atau dasar dalam menyusun anggaran jangka pendek atau anggaran taskis atau tahunan. Yang keempat, fokus pada investasi capital budgeting. Umumnya berisi rencana investasi, pengembangan produk, ekspansi pasar, atau perolehan aset tetap yang dampaknya dirasakan dalam jangka waktu lama. Yang kelima, proyeksi kemampuan keuangan. Anggaran jangka panjang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menambah dana dari sumber-sumber internal maupun eksternal, serta memperkirakan saldo akhir tiap tahunnya. Yang keenam, fleksibilitas terbatas. Karena cakupan waktunya panjang, anggaran ini cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi, namun tetap menjadi acuan utama arah perusahaan. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, tujuan anggaran jangka panjang. Ada 7 tujuan anggaran jangka panjang. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan perusahaan. Maksudnya apa sih? Anggaran jangka panjang digunakan sebagai pedoman agar perusahaan memiliki tujuan yang jelas untuk masa depan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan dana. Maksudnya, membantu perusahaan memperkirakan kebutuhan modal, investasi, dan sumber pembiayaan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, yaitu menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan penting seperti ekspansi usaha atau pembelian aset tetap. Yang keempat, mengontrol pengembangan perusahaan. Dengan adanya rencana jangka panjang, perusahaan dapat membandingkan antara rencana yang hasilnya akan dicapai. Yang kelima, mengurangi risiko kerugian. Perencanaan yang matang membantu perusahaan mengantisipasi masalah atau penyimpangan yang mungkin terjadi. Yang keenam, meningkatkan koordinasi kerja. Maksudnya, setiap bagian perusahaan dapat bekerja sesuai rencana dan tujuan yang sama. Terus yang ketujuh atau ini yang terakhir, membantu mencapai keuntungan jangka panjang. Anggaran jangka panjang membantu perusahaan menyusun strategi agar usaha terus berkembang dan memperoleh laba yang stabil. Selanjutnya yaitu ada penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data untuk anggaran jangka panjang yaitu penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus, kebijakan jualan dan belian. Yang ketiga, harga jual
Yang keempat, anggaran persediaan produk jadi akhir. Yang kelima, biaya bahan baku standar. Yang keenam, tarif upah standar tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran jangka panjang. Data-data untuk anggaran jangka panjang yaitu menyusun aset tetap menggunakan metode garis lurus, kebijakan penjualan dan pembelian, harga jual, anggaran persediaan produk jadi akhir, biaya bahan baku, tarif upah standar tenaga kerja langsung, persediaan bahan baku akhir, upah tenaga kerja langsung, tambahan modal kerja, taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang, anggaran biaya overhead pabrik, penyusunan anggaran jangka panjang. Yang selanjutnya, penyusunan anggaran operasional. Data-data untuk anggaran operasional yaitu yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua ada anggaran produk, yang ketiga anggaran biaya bahan baku, yang keempat anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan yang kelima atau yang terakhir anggaran laba rugi. Jadi dari penjelasan tadi kita ambil kesimpulan, anggaran jangka panjang merupakan rencana kerja perusahaan yang disusun secara tertulis dan dinyatakan dalam bentuk kuantitatif untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan arah, tujuan, dan strategi perusahaan di masa yang akan mendatang atau masa depan. Dalam penyusunannya, anggaran jangka panjang mencakup berbagai aspek penting seperti investasi, aset tetap, perencanaan keuangan, pengembangan usaha, serta pengelolaan sumber daya perusahaan. Selain itu, anggaran jangka panjang juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran jangka pendek dan membantu manajemen dalam melakukan pengawasan serta pengambilan keputusan. Dengan adanya anggaran jangka panjang, perusahaan dapat meminimalkan risiko kerugian, meningkatkan koordinasi kerja, dan mencapai keuntungan yang stabil serta berkelanjutan. Sekian penjelasan tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.